kalau udah renang gini, apalagi di alam terbuka. Ya, halo semuanya, selamat siang, selamat datang di channel Vlog Villa. Hari ini saya tidak goes, tapi saya mengikuti sebuah acara yang ada di Kabupaten Kendal. Jadi ini adalah acara Festival Desa Wisata. Nah, tadi ada momen yang sangat berharga banget, momen yang sangat ditunggu, yaitu Pak Bupati Kendal datang ke lokasi ini. Nah, sekarang udah jam 11 lewat, jadi tadi udah ada acara kirap juga, terus kemudian Pak Bupati keliling sampai ke atas sana tadi. Setelah itu dilanjut dengan acara pengajian yang ada di sekitar sini nih. Jadi ini di area Curug. Cuman sayangnya saat ini lagi musim kemarau, jadi airnya kurang deras. Sebenarnya saya sama tim, jadi kali ini Vlog Villa sebagai dokumentasi, cuman edisional tambahan karena tim dari Kendal sendiri dan gabungan itu yang narik kemarin rekan saya juga, rekan sepeda. Namanya Mas Y, oke. Mas Y, pokoknya inisialnya Y gitu ya. Dan beliau sekarang lagi sepedaan. Oke, untuk sekarang saya fokus di sini dulu dan nanti siap-siap buat editing. Habis ini saya lanjut ke sana. Agak berisik sih sebenarnya. Habis acara pengajian selesai ya. Jadi ini apa ya? Hadrah namanya ya. Kalau di sini nggak tahu apa namanya. Tapi kalau di bahasa di sana di Jogja kayak gini namanya hadrah. Sekarang saya mau ke sana lagi. Agak berisik. Pengelolaan desa wisata. Ya, ini saya ngerekam dari atas, dari makam yang jadi musola. Ini dia, sambil ngecas kamera ya. Oke, ntar turun lagi, cuman masih stay dulu di atas ini. Bukan yang adem, memang adem sih di sini. Oke, geser dulu. Aduh, akhirnya saya bertemu juga dengan Pak Slamet ini. Ya, halo Pak. Walaupun kemarin udah ketemu, tapi sibuk terus. Yeah, full time. Meskipun fleksibel tapi kita full ikuti acara. Jadi udah dari hari apa? Udah 2 harian yang lalu ya. 2 harian yang lalu. Acara memang kita tanggal 5-6. Yeah. Jadi persiapannya sudah mulai dari tanggal 3 kita. Ini yang udah lebih duluan nih Pak Slamet. Dan kebetulan Pak Slamet ini lebih tahu tentang desa wisata yang ada di Desa Cacaban ini. Yeah. Saya mau sedikit wawancara nih sama Pak Slamet nih. Ini langsung aja ya Pak ya. Siap. Jadi biar nggak kelamaan. Ini desa ya, desa wisata. Contohnya seperti ini nih, udah masuk area ini. Ya. Sejak kapan sih Pak dusun ini tuh menjadi desa wisata? Ini sebenarnya Desa Cacaban ini udah agak lama sih Mas. Tapi terkait dengan pengembangannya, destinasinya kan baru-baru ini. Paling kurang lebih sekitar baru SK-nya turun baru sekitar 2 tahun yang lalu. Tapi sebenarnya desa wisata ini sudah dirintis sejak zaman Bupati yang dulu lah. Karena di sini ada peresmian 2017 itu dari Ibu Mirna Bupatinya. Wisata religi, desa wisata religi. Tapi untuk lebih aktifnya baru sekitar 2-3 tahun yang lalu lah. Berarti 2 atau 3 tahun yang lalu. Tapi bupatinya belum Pak. Oh belum Mas Diko belum. Pak Dito ya. Masih Bu Mirna saat itu. Kebetulan alhamdulillah ini kan kental sekali dan dekat dengan Baurukso Kendal. Jadi beliaunya Ki Ageng Surodadi itu kebetulan dulu juga ibaratnya gimana ya, kayak panglima perang gitulah. Ya di sini itulah di Desa Cacaban ini dulu pernah dijadikan tempat untuk penggemblengan tentara Baurukso yang untuk melawan ke Batavia itu dulu Mas ya. Makanya ini banyak peninggalan-peninggalan bersejarah di lokasi ini, termasuk ada Sendang Sekenyes yang di belakang itu tadi.
Terus ada sendang biung sami. Lah konon sendang sekenyes itu yang digunakan untuk menjamas pusaka-pusaka milik milik Kendal, milik Kabupaten Kendal. Zaman dulunya seperti itu. Ya alhamdulillah banyak peninggalan-peninggalan yang masih kita lestarikan budayanya. Kalau yang kemarin kan saya sempat lihat nih yang penjamas. Ada penjamas itu. Penjamasan keris. Betul. Ini sendang apa ini? Itu sendang biung sami, tapi aslinya adalah sendang sekenyes. Yang tadi kemarin kan airnya diambil dari sendang sekenyes dulu, baru dijamas di sendang biung sami. Oh gitu. Ada dua. Ada dua sendang. Air panas itu Pak. Anget. Anget ya. Soalnya ada uapnya. Anget. Oke. Terus kemudian potensinya yang bisa digali dari desa wisata Cacaban. Cacaban ini. Ini dari desa salah satu sendiri, ya? Salah satu desa wisata yang memang komplit nih Mas ini. Bisa dikatakan komplit. Jadi pertama adalah wisata religinya dengan makam Mbah Ki Ageng Surodadi itu ya. Terus yang kedua ada peninggalan bersejarahnya yaitu batu musola yang dulu digunakan untuk tempat mujadahan, untuk sholat para leluhur, para pejuang yang memperjuangkan Cacaban pada khususnya umumnya di Kabupaten Kendal. Terus ada dua sendang itu. Terus ada potensi alam yang istimewa yaitu Curug Liseng. Ada juga yang buatan yang panjenengan lihat kemarin, ada kolam keceh. Itu memang kan sudah modern lah. Bahasanya itu kan wahana buatan. Kolam keceh itu untuk anak-anak kecehan, bahasa orang Jawa kecehan, Mas. Kecehan itu main di air. Buat mandi lah. Ya, buat mandi. Bukan yang ini kemarin. Ini. Kemarin kan ini buat sebagian. Ini kan sebenarnya adalah ini untuk penunjang juga karena memang sekarang itu kita melihat pasar Mas. Jadi banyak teman-teman atau komunitas-komunitas lainnya, ada komunitas mancing mania. Alhamdulillah kita fasilitasi untuk pembuatan ada 3 kolam. Yang ini atas ini untuk bawal, yang tengah untuk nila dan yang bawah untuk lele nantinya. Tapi itu masih dalam proses. Berarti ini buat mancing ternyata. Buat mancing, ini untuk mancing mania. Jadi panjenengan bisa lihat ini teman-teman pada mancing. Betul. Soalnya kan kemarin kayak masih kosong kan, cuma buat orang duduk. Betul. Ini wahana tambahan, Dan ada yang istimewa lagi di Desa Cacaban ini, ada yang namanya Rumah Songo, Mas. Rumah Songo. Bahasanya kalau bahasa Jawa Omah Songo, kalau bahasa Rumah 9. Tapi lebih terkenal dengan Omah Songo. Omah Songo itu memang satu kampung, satu RW hanya 9 rumah, Mas. Kebetulan sampai sekarang dari zaman dulu itu masih 9 rumah itu. Tapi tempatnya juga agak jauhan dari Cacaban ini. Tapi masuk wilayah Desa Cacaban itu sebagai tambahan destinasi, ya. Oh, berarti ada sejarahnya juga. Ada sejarahnya juga. Dan itu orang-orangnya masih sama yang dulu pribumi maksudnya. Iya, keturunan dulu ya, keturunan. Gitu. Sampai sekarang ahli warisnya lah, Pak. Yang mendiami di 9 rumah ya, itu. 9 rumah itu. Dari pendatang. Bukan. Masih dari orang situ. Oh iya, Mas, ada satu lagi. Lepas dari potensi alamnya, buatannya, ada potensi alam yaitu di atas sana ada bukit yang view-nya cukup bagus. Apalagi kalau ini bukit yang atasnya Curug Liseng. Atas Curug Liseng itu view-nya bagus untuk lihat pemandangan ke arah utara, terutama ke arah perkotaan. Dari kota Gringsing sampai Semarang. Itu terlihat kalau malam istimewa, Mas. Tapi agak blusuk dikit. Agak blusuk. Tapi insya Allah dalam waktu dekat langsung diproses. Ini jalannya sudah beton, Sudah beton. Cor, udah cor. Ya, Dan Curug Liseng itu akses masuknya yang mana sih sebenarnya? Kemarin saya tahu ada dua yang lewat sebelah pendopo itu ke atas Curug Lisengnya. Kalau yang mau ke bawah itu sebelah baratnya pendopo satu dan ini sebelah timur satu. Berarti dua dicakup dua gitu. Jadi tempuh dari kanan bisa, dari kiri bisa. Dan itu Curug Liseng tidak hanya satu, Mas. Ada 2, cuman yang satu belum terkelola. Gitu. Karena aksesnya agak sedikit curam, belum. Yang satu di atas atau di bawahnya, di bawahnya. Gitu. Itu lebih tinggi, cuman memang masih perlu pembenahan kembali untuk keamanannya. Karena rawan. Jurang. Kemarin udah ngecek, ini langsung jurang ini, langsung turun ke bawah gitu. Ya, istimewanya kekentalan masyarakat lokalnya, budaya adatnya ini masih terjaga, Mas. Nah, termasuk mungkin sayup-sayup kita dengar itu. Ya, itu hadrah. Rebana itu yang dilestarikan tiap hari Jumat.
Di tiap hari Jumat masih digunakan untuk masyarakat untuk kegiatan-kegiatan sholawatan. Banyak juga ada kesenian kuda lumping juga ada. Terus ada sendratari juga ada dari sini. Banyaklah budaya-budaya adat lokal yang masih kita lestarikan. Untuk tema saat ini di Festival Desa Wisata itu kita juga mengambil tema. Kemarin ada pertemuan FK Pok Darwis Jateng juga. Temanya juga sama. Jadi Pok Darwis menggali kembali potensi budaya adat yang dulu pernah hilang. Slogan kita tetap merajut asa, menjadi rasa cinta di dalam rangkaian aneka ragam budaya yang ada di Indonesia ini. Nah, ini kan kemarin ada 2 hari itu ada stand UMKM, salah satunya kayak gini juga nih, tinggal satu. Dan di atas juga ada banyak yang jaga, termasuk Pak Bupati kan sempat jalan ke UMKM. Nah, pertanyaan saya nih Pak, kalau stand UMKM gini, kalau misalnya nggak ada acara seperti ini, apakah tetap buka ya Pak? Oh ya, ini Mas, itu kemarin karena kita memang ada rangkaian di Festival Desa Wisata Mas. Jadi ada 20 peserta yang mengikuti Festival Desa Wisata tahun 2023 ini. Dan itu memang kreasi dari masing-masing teman pelaku wisata atau desa wisata yang ada di Kabupaten Kendal. Terutama yang milik Cacaban itu yang tengah-tengah, yang dekat kolam kecehnya. Oh gitu. Nah, itu memang tiap hari buka, Mas. Tiap hari buka karena ada wahana kolam kecehnya, jadi untuk anak-anak main. Tiap hari itu buka. Jadi selalu stay. Kecuali yang di bawah, yang kemarin sempat dikunjungi Pak Bupati itu juga, itu karena peserta. Kemungkinan nanti setelah close acara, mereka pada pulang. Tapi di Cacaban sendiri masih ada stay yang tinggal, yaitu teman-teman dari Pok Darwis Cacaban ini. Buka tiap hari, terutama hari Sabtu Minggu. Dan istimewanya di malam minggu Mas, sering ada kegiatan ngopi bareng dengan perform musik-musik ya. Iringan kadang ada akustik, ada rebana yang paling hanya beberapa, kadang ada klonengan. Kalau hari biasa itu? Hari biasa buka tapi agak siang, Mungkin setelah anak-anak sekolah lah, karena memang nyun sewu pelakunya rata-rata kan ibu-ibu. Lah berarti nunggu anak-anak sekolah TK atau PAUD pulang sekitar jam 10 baru nanti setelah itu dibuka. Ya, yang jaga ibu-ibu ya? Rata-rata ibu-ibu sama mbak-mbak. Pok Darwisnya. Nah, Pok Darwisnya. Ya juga ada yang istimewa itu Mas, Ndonakji. Apa itu? Rondo anak siji. Oh, waduh. Singkat-singkat. Pok Darwis aja disingkat. Oke, baik. Terima kasih Pak. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, Pak. Ini udah masuk di menit ke-belasan ya. Pertanyaan terakhir dari saya. Untuk desa ini nih, untuk desa Cacaban sendiri. Harapannya apa nih Pak ke depannya nih buat desa Cacaban ini? Ya, kalau mungkin dari akses jalannya atau mungkin dari segi wisatanya yang bisa digali lagi potensinya. Dan ya ini saya merasakan, saya melihat sendiri ini udah besar ya, ibaratnya udah luas. Kalau saya dulu pernah KKN ya masih belum seluas ini gitu. Memang hampir sama, ada ekowisatanya yang bisa digali. Cuman ini memang benar-benar luas karena emang bukit. Ya, betul. Lokasinya ada yang di bawah, ada yang di atas, ada yang di tengah gitu ya. Nah, kalau Bapak sendiri harapannya apa nih ke depannya? Gini, kami selaku FKDWK Kabupaten Kendal, memang kami menjadi tim pendamping ataupun leading sektornya dari Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata Kabupaten Kendal. Memang berharap Desa Cacaban ini menjadi satu-satunya desa wisata yang kita unggulkan karena satu hal, yaitu desa wisata tertua. Yang kedua, desa wisata yang kental dengan Kabupaten Kendal, yang di dalamnya ada wisata religinya Mbah Ageng Surodadi. Terus harapan juga mungkin dari semua OPD terkait bisa memfasilitasi kami, karena memang sekarang ini adalah visi misi Bupati, industri pariwisata menjadi pilar utama untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kendal. Harapannya semua leading sektor OPD terkait bisa membantu, memfasilitasi, terutama dari akses jalannya lebih dipermulus, lebih diperlebar. Terus mungkin tambah ada penunjuk arah. Ya memang kami kemarin juga sempat ada komplain dari para pengunjung, Pak ini penunjuk arahnya kok kurang, karena kita mengandalkan Google Map, kadang ada yang pas ada yang tidak, tergantung sinyal biasanya Mas. Google Map sama GPS-nya, kalau sinyal agak susah ya kadang nyasar ke Mas lah.
harapannya nanti dari beberapa OPD terkait bisa memfasilitasi kami untuk memberikan penunjuk arah, terutama untuk malam hari Mas. Ini terutama untuk penerangan lampu jalannya, PJU-nya gitu. Jadi harapnya desa wisata masuk gelap-gelapan kayak warung remang-remang kan karena ya mungkin kedepannya ada sih warung remang-remang, tapi saat ini memang harus kita genjot semua bareng-bareng. Masih dalam pembenahan, Jadi masih proses nih Pak. Proses, Ji. Oke, semoga kedepannya ada dan segera terwujud gitu. Amin, insyaallah, insyaallah. Oke Pak, baik, terima kasih banyak untuk informasinya. Saya terima kasih sekali udah bisa wawancara langsung sama Pak Slamet, meskipun ya yang saya tadi jelaskan di tengah-tengah kesibukan. Ya betul. Oke, sekarang versinya rada nge-vlog dikit. Thank you Pak Slamet. Salam saya dari Jogja. Ini rekannya Mas Wahyudi. Dan Taufik. Nah, saya juga pengen wawancara gini kan supaya dapat data juga. Oke, siap. Salam seduluran Mas dengan warga Kendal. Salam seduluran juga. Dengan bukan ayo dolan Kendal ra. Nah, itu slogannya juga itu. Slogannya. Ayo dolan Kendal. Soalnya tadi ada MC nyebutin. Oke, untuk videonya wawancara close di sini. Thank you Pak Slamet ya. Sama-sama. Nanti bisa dilihat dan nanti saya FWD dulu ke atasan. Oke, siap. Selamat siang Pak. Selamat siang. Ya, oke teman-teman. Tampaknya sudah tahu ya. Jadi seputar desa wisata yang ada di Cacaban, Desa Cacaban, Kelurahan Cacaban. Jadi dusunnya pun juga, tapi jadi Desa Cacaban itu dari 3 dusun. Itu saya sebutkan di sini nih. Nah, oke. Ini kan sebenarnya tadi udah wawancara sama Pak Slamet, udah datanya udah dapat seputar desa wisata ini. Emang ini desa wisata tertua karena wisata religi dulunya. Nah, sampai saat ini juga masih ada makam Surodadi, Kiai Haji Surodadi, dan itu makam Waliullah. Jadi tadi udah wawancara, terus itu kan emang luas banget tuh, kayak parkirannya, parkiran buat mobil, minibus dan sebagainya. Itu ternyata banyak yang dari luar datang, maksudnya banyak tamu dari luar Kendal katanya. Ya mungkin keluarganya dulu di sini dimakamkan, mungkin gitu. Nah, terus Curug Liseng yang ada di bawah kemarin yang saya turun, ini akses jalurnya. Ini yang dari sini ya, dari makam ke sini. Yang dari sana, bukit sana, seberang sana juga ada ternyata. Tadi Pak Slamet udah bilang. Jadi ada 2 akses masuk, sana juga ada, sini ada. Cuman ini terlalu terjal. Kalau di sana ada jalur cornya. Makanya kemarin saya sempat lihat ada kayak tangga gitu. Cuman saya belusukan, nggak tahu ya sana. Saya belum pernah coba, tapi ngeri juga sih jadi. Kalau sendirian gitu, jangan sendirian lah ya. Ini karena airnya kecil, jadi karena musim kemarau memang tidak terlalu deras, jadi kelihatan batu-batunya seperti kemarin. Oke, itu vlog dari saya. Saya terima kasih udah berkesempatan konten di sini 2 hari. Terutama teman saya Mas Yudi yang sekarang lagi tugas tur de Borobudur RC, tapi udah selesai juga acaranya hari Minggu. Bertepatan juga tanggal 5 dan tanggal 6. Gak apa-apa. Dan saya terima kasih buat Mas Taufik, kakaknya Mas Yudi, yang udah ngarahin juga. Jadi kontennya ada 3, tapi yang buat saya sendiri 1 aja. Yang 2 nanti saya kirim ke panitia. Oke teman-teman, terima kasih. Saya juga terima kasih juga dengan tim yang udah bantu ngarahin juga. Kita satu homestay, satu penginapan yang ada di sana. Jadi agak jauh juga, jadi pakai motor ya. Oke teman-teman, thank you. Jangan lupa subscribe. Saya mohon lagi nih, alhamdulillah udah 10.000 sekarang subscribernya. Jadi ya semakin banyak subscriber sih, saya pengen semakin maksimal konten apapun itu, nggak cuma vlog sepeda ya, yang bisa saya gali dan yang bisa saya jalankan. Kayak motoran, motovlog, jalan-jalan gitu ya. Atau mungkin edukasi juga nanti kemungkinan. Yang udah ada motovlog, bengkel, terus ya sepeda udah domain ya dari awal mulai YouTube sepeda. Motovlog, bengkel, terus car vlog itu karena saya acara mobilan. Ya kalau pas lagi ada mobil nyewa ya itu, kadang belum punya mobil.
Oke, doain, amin. Oke, itu aja teman-teman. Thank you. Keep riding safe and goodbye.